Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih udah mengunjungi channel kami kembali ya. Pada kesempatan kali ini, Foodie Engineer akan coba sharing mengenai fuel gas conditioning system dari sebuah fuel gas system yang biasa digunakan di pabrik-pabrik ya, terutama buat sistem utility. Jadi pada kesempatan kali ini, konten-konten yang akan kita bahas kita bagi menjadi dua termin. Yang pertama mengenai objektif dan konsep dari natural gas system ya. Lalu yang kedua mengenai facility dari natural gas system. Nanti di objektif ini kita akan membahas mengenai objektifnya, konsepnya, dan juga quality dari spesifikasi dari fuel gas system yang umum dipakai gitu ya, atau yang aman dipakai di fuel gas facility dari sebuah pabrik. Lalu kalau facility nanti kita akan bahas mengenai equipmentnya, ada apa aja di sana. Lalu juga di situ ada lagi ya, ada proses filosofinya nanti kita akan bahas juga, ada contoh PNID-nya nanti kita akan coba sharing ya di yang part kedua. Oke, kita masuk ke part yang pertama ya, mengenai objektif dan konsep dari fuel gas conditioning system. Sebenarnya fungsi utamanya apa sih natural gas conditioning system itu? Oke, jadi objektif utamanya itu ialah yang pertama itu make sure bahwa tidak ada kondensasi yang terjadi di sistem pipeline dari natural gas itu hingga ke user-usernya. Jadi goal utamanya itu adalah make sure tidak adanya kondensasi di perpipaan dari fuel gas system ya. Nah, kalau kita ngelihat user-usernya nih ya, kita itu yang pertama fuel gas itu biasa dipakai di gas turbin generator, lalu ke fired heater juga, lalu ada ke purge gas dan blanketing gas, lalu berikutnya ke boiler untuk membuat steam. Jadi kalau GTG itu nanti buat di convert panas dari pembakaran fuel gas yang direaksikan ya. Lalu gasnya akan memutar sudut-sudut turbin untuk dikonvert menjadi energi listrik. Sedangkan fired heater itu biasanya buat pemanas dari sebuah proses ya. Jadi ketika proses itu membutuhkan suhu temperatur di atas 500 derajat Celcius, maka menggunakan fuel gas system ya. Atau enggak kalau misalnya ternyata pabrik itu nggak memiliki steam system nih, artinya menggunakan fired heater juga kayak gitu. Lalu yang ketiga, purge and blanketing gas. Nah, purge and blanketing gas itu seperti apa? Jadi kalau misalnya di tank farm, nah itu biasanya dia buat menjaga tekanan di tangki, storage tank itu di atas atmospheric pressure agar udara tidak masuk ke fuel gas, ke tangkinya. Lalu kalau boiler biasanya untuk membuat steam. Begitu. Lalu kalau ngelihat dari diagram ini, sumbu X-nya itu adalah temperatur, sedangkan sumbu Y-nya itu adalah pressure. Jadi kalau kita melakukan treatment di fuel gas system, pastikan bahwa kita selalu menjaganya di kondisi superheated ya. Tidaknya jangan di kondisi 2 fase ataupun di kondisi yang saturated gitu di garis ini ya. Kenapa? Karena ketika temperatur prosesnya turun nanti akan terjadi kondensasi. Nah, kenapa sih kondensasi nggak boleh terjadi gitu ya? Kondensasi itu nggak boleh terjadi di fuel gas system karena di burner ini itu harus satu fase gitu teman-teman ya, harus satu fase. Nah, oke, kembali lagi berarti ini harus ke satu fase ya, harus pokoknya itu vapor, kalau enggak nanti menjadi si sistemnya itu menjadi nggak stabil apinya yang dihasilkan gitu. Kalau api tidak stabil nanti bisa efek-efeknya ke burnernya, bisa erosi, terus kondisi prosesnya jadi berantakan, panas yang nggak stabil kayak gitu. Panas yang ditransfer ya dari panas api ke fuel gas hingga ke prosesnya, jadi seperti itu. Maka nggak boleh ada kondensasi ya. Jadi kembali kalau ditanya objektifnya apa sih natural gas conditioning system, itu adalah make sure tidak adanya kondensasi di transfer line ya. Oke, berikutnya kalau natural gas quality, nah tadi udah bahas objektif sama
konsep ya, quality-nya itu kita bagi menjadi 6 kondisi. Yang pertama itu liquid content. Kan tadi intinya kondensasi itu ada liquid yang terbentuk, itu baik dari water ataupun dari hidrokarbon yang berat. Nah, itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Jadi pastikan fuel gas itu hingga mencapai kebatannya tidak ada liquid yang terbentuk. Nah, itu biasanya ada knockout drum, di mana knockout drum itu berfungsi untuk memfilter ya. Jadi make sure nggak ada liquid yang lebih besar dari 5 mikron ukurannya. Itu terbawa sampai ke burner system dari Farad heater. Lalu kalau supply temperatur ya tadi, jadi kalau misalnya kita pakai fuel gas yang memiliki molecular weight yang sangat dew point yang sangat tinggi, itu akan tendensinya buat kondensasi. Contohnya apa sih? Jadi ada dua tuh, ada non condensable fuel gas sama ada condensable fuel gas. Yang condensable fuel gas itu yang bisa dicairkan di pressure tinggi, contohnya LPG ya. Sedangkan kalau non condensable ya seperti metan. Nah, kalau pakai LPG supply temperatur ya harus di atas dew point-nya ya. Lalu kalau supply pressure tergantung sistemnya, ini mau digunakan sebagai apa nih? Kalau misalnya buat boiler atau buat Farad heater, biasanya supply pressure-nya rendah, biasanya di bawah 7 bar ya, 3 sampai 6 bar lah udah cukup. Lalu kalau misalnya di pressure tinggi kayak buat charge gas, tadi GTG gas turbine generator, nah itu perlu pressure mungkin di atas 10 gitu. Oleh karena ini akan nantinya akan ada valve buat ngeregulator masing-masing pressure berdasarkan kebutuhan. Lalu berikutnya heating value. Nah, intinya dari fuel gas itu ya artinya dia memberikan nilai panas. Nah, heating value-nya itu ada standarnya. Biasanya sih untuk metan sih kalau dari satuannya British ya, itu biasanya 900 sampai 1050 MMBTU per MMS FCFD ya. Atau enggak kalau misalnya satuannya dalam kilokalori mungkin antara 10.000 sampai 12.000 kilokalori per kilogramnya ya. Lalu kalau berikutnya sulfur content. Nah, sulfur content juga harus dipastikan udah nggak ada sulfur content. Kenapa? Karena kalau ada sulfur content itu bisa terbentuk SO2 tuh di flue gas. Ketika flue gasnya itu terkena sama metal yang dingin di Farad heater misalnya, itu bisa menjadi acid gas condensation, jadi H2SO4 ya di temperatur di bawah 60 derajat Celcius ya. Jadi harus hati-hati sulfur content. Lalu kalau mercury content ini lebih fokus ketika gas bakarnya ini, artinya flue gasnya itu buat muter turbin. Jadi misalnya kayak gas turbin generator, nah itu kan ada material dari si turbin tuh ya, sudu-sudunya. Nah, itu biasanya sangat rentan sama mercury. Jadi mercury content ini harus di-maintain quality-nya agar tidak merusak sudu-sudu turbin. Oke, itu mungkin dari Foodie Engineer untuk part 1 terkait natural gas conditioning system. Nanti bisa dilanjut ke part 2 ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa di-sharing sama The Foodie Engineer. Mudah-mudahan yang kami sharing ke teman-teman memberikan manfaat ya buat teman-teman, terutama buat pengetahuan dan ilmu di bidang proses engineering. Oke, stay safe teman-teman, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.